Sinopsis Candi Prambanan. Candi Prambanan adalah monumen peninggalan Kerajaan Mataram kuno atau dinasti Sailendra, berupa candi-candi yang terbesar dan saling berdekatan. Masing-masing candi memiliki karakteristik yang unik dan khas dan latar belakang keagamaan yang berbeda-beda. Saat ini teridentifikasi sekitar 68 bangunan candi yang ada di kawasan Prambanan dan sekitarnya. Candi Prambanan memiliki 3 candi utama di halaman utama, yaitu Candi Wisnu, Brahma, dan Siwa. Ketiga candi tersebut adalah lambang Trimurti dalam kepercayaan Hindu. Ketiga candi itu menghadap ke timur. Setiap candi utama memiliki satu candi pendamping yang menghadap ke barat, yaitu Nandini untuk Siwa, Angsa untuk Brahma, dan Garuda untuk Wisnu. Selain itu, masih terdapat 2 candi apit, 4 candi kelir, dan 4 candi sudut, sementara halaman kedua memiliki 224 candi. Candi Prambanan merupakan cagar budaya peninggalan Kerajaan Mataram kuno, dinasti Sailendra. Pada abad ke-9, adalah candi Hindu yang berada di Jawa Tengah, Indonesia. Ada sebuah legenda yang selalu diceritakan masyarakat Jawa tentang candi ini. Alkisah lelaki bernama Bandung Bondowoso mencintai Roro Jonggrang. Karena tak mencintai, Jonggrang meminta Bondowoso membuat candi dengan 1000 arca dalam semalam. Permintaan itu hampir terpenuhi sebelum Jonggrang meminta warga desa menumbuk padi dan membuat api besar agar terbentuk suasana seperti pagi hari. Bondowoso yang baru dapat membuat 999 arca kemudian mengutuk Jonggrang menjadi arca yang ke-1000 karena merasa dicurangi. Tujuannya mengerti nilai sejarah yang menjadi tonggak kebudayaan Indonesia, mengetahui nilai-nilai pengetahuan pendidikan dan agama, melestarikan dan menjaga aset sejarah cagar budaya Indonesia, meningkatkan kebanggaan dan kecintaan terhadap cagar budaya bangsa. Lokasi Candi Prambanan. Kelurahan Klorak atau Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Luas tanah 45.724 meter persegi, luas bangunan 40.000 meter persegi. Candi Prambanan terletak sekitar 17 km atau 11 mil timur laut dari kota Yogyakarta, di perbatasan antara Jawa Tengah dan Provinsi Yogyakarta. A. Sisi utara, Jalan Purwomartani sampai Selo Martani, Perempatan Tegalrejo, Jembatan Tudung atau Kali Opak. Jalan Manis Renggo, Dusun Dengok, Kali Dengkeng. B. Sisi timur, Kali Dengkeng, Kali Kongklangan, Jembatan Pereng, Jalan Desa, Pertigaan Dusun Kotesan, Dusun Guwo, Desa Sengon, Dusun Garutan, Jalan Dusun Gedang Atas. C. Sisi selatan, Dusun Gedang Atas, Jalan ke Candi Ijo, Desa Sambirejo, Jalan Piyungan, Pertigaan Dusun Jirak, Jalan Jogja sampai Solo atau Pertigaan Kantor Kecamatan Kalasan dan Kaliwareng. D. Sisi barat, Kaliwareng, Dusun Pundung, Dusun Karanganyar, dan Jalan Desa Purwomartani sampai Selo Martani. Bukti sejarah dari Prasasti Siwagra. Candi Prambanan dibangun pada abad ke-9 Masehi. Hal ini diketahui dari temuan prasasti yang menyebutkan bahwa pada tahun 856 Masehi, rangkaian Pikatan, salah seorang raja dari Kerajaan Mataram kuno, meresmikan sebuah komplek percandian yang disebut dengan Siwagra, rumah untuk Siwa, yang diidentikan dengan komplek Candi Prambanan. Sesuai dengan kata-kata yang terdapat di dalamnya, maka prasasti tersebut dinamakan Prasasti Siwagra. Candi Prambanan adalah bangunan luar biasa cantik yang menjulang setinggi 47 meter, 5 meter lebih tinggi dari Candi Borobudur. Berdirinya candi ini telah memenuhi keinginan pembuatnya, menunjukkan kejayaan Hindu di tanah Jawa. Kawasan Candi Prambanan merupakan monumen peninggalan Kerajaan Mataram kuno atau dinasti Sailendra.
merupakan candi-candi yang tersebar dan saling berdekatan yang membuktikan kebesaran kerajaan ini. 15 kompleks candi yang telah dipugar. Kerajaan Mataram kuno sendiri mencerminkan sebuah organisasi masyarakat yang telah mencapai peradaban tinggi dengan bentuk negara, sehingga kerajaan ini dapat dikatakan sebagai peletak dasar kehidupan negara RI saat ini. Candi-candi di kawasan ini mempunyai ciri arsitektur yang berbeda yang dapat mewakili keragaman gaya arsitektur. Candi khas Jawa Tengah atau gaya abad 7-9 Masehi. Keragaman latar belakang keagamaan. Tiap candi dalam posisi yang berdekatan juga merupakan salah satu peletak dasar kehidupan bernegara yang nilainya telah diadopsi secara nasional, yaitu adanya sikap tenggang rasa dan toleransi antar umat beragama yang pada akhirnya mengkristal jadi semboyan nasional Bhinneka Tunggal Ika. Penelitian, candi-candi di kawasan Prambanan masing-masing telah diteliti dan dikonservasi sejak masa kolonial secara terpisah-pisah dan tidak bersifat holistik sebagai suatu kawasan. Dari data penyelamatan berdasar temuan C. Aloan, Belanda pada tahun 1733, kegiatan penyelamatan ditindaklanjuti oleh J.W. Izerman tahun 1885. Sedangkan ekskavasi penyelamatan dilakukan pertama kali oleh Audiens Kundige Dienst in Nederlands Indie (OD) tahun 1923. Penelitian yang menitik beratkan pada segi kawasan percandian di kawasan Prambanan pertama kali dilakukan oleh Munjarjito 1993 dengan disertasinya yang berjudul Pertimbangan Ekologi dalam Penempatan Situs Masa Hindu-Buddha di Daerah Yogyakarta. Kajian arkeologi ruang skala makro. Penetapan sebagai cagar budaya. Kawasan Candi Prambanan terdiri dari beberapa peninggalan monumen yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010. Candi Prambanan dan Candi Sewu telah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia yang merupakan karya pekerja arsitektur pada zamannya yang membuktikan tingginya tingkat pencapaian teknologi budaya dan nilai-nilai kemanusiaan yang universal yang diwujudkan dalam suatu seni bangunan. Properti yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya nasional pada tahun 1998 dan hukum nasional yang dikeluarkan pada tahun 2010 juga mendukung pelindungan dan pelestarian properti. Pengelolaan Candi Prambanan secara terpadu ditampung dalam keputusan Presiden tahun 1992 yang menetapkan 77 hektar yang meliputi properti di bawah kepemilikan pemerintah pusat. Tata ruang kompleks Candi Prambanan terbagi atas 3 halaman yang memusat. Ketiga halaman kompleks Candi Prambanan tersebut dapat dijelaskan secara rinci, yaitu halaman 1 berukuran 110 meter kali 110 meter, di mana di dalamnya terdapat 16 candi, yaitu 3 candi utama, Candi Brahma, Candi Siwa, dan Candi Wisnu, 3 candi wahana, Candi Garuda, Candi Nandi, dan Candi Angsa, 2 candi Apit, Selatan dan Utara, 4 candi Kelir, dan 4 candi Patok. Halaman 2 berukuran 222 meter kali 222 meter dengan 224 candi perwara di dalamnya. 2 diantaranya telah dilakukan pemugaran, yaitu Candi Perwara sisi timur dan Candi Perwara sisi timur laut. Sedangkan halaman 3 berukuran 390 meter kali 390 meter dan saat ini hanya menyisakan gapura pagar halaman 3 sisi selatan. Ketiga halaman tersebut masing-masing dikelilingi pagar dan dihubungkan oleh 4 pintu masuk gapura di setiap sisinya sesuai arah mata angin. Untuk pagar keliling masing-masing halaman saat ini yang masih utuh, yaitu pagar halaman 1
dan gapura pagar halaman 3 sisi selatan. Sedangkan untuk pagar halaman 2 hanya menyisakan struktur sepanjang kurang lebih 10 meter setinggi 3 lapis batu di sisi tenggara. Bangunan Candi Prambanan sebagai tempat pemujaan agama Hindu. Kompleks Candi Prambanan dibangun berdasarkan konsep keagamaan. Di dalam agama Hindu, candi digambarkan sebagai replika dari Gunung Meru yang merupakan simbolisasi alam semesta. Sebagai replika Gunung Meru, semua bentuk candi di kompleks Candi Prambanan terbagi dalam 3 bagian yang sesuai dengan lingkungan alam semesta, yaitu Burloka diwujudkan dengan kaki candi yang melambangkan alam semesta, Buvarloka diwujudkan dengan tubuh candi yang melambangkan alam manusia yang telah mati, dan Saparloka diwujudkan dengan atap candi yang melambangkan alam para dewa. Candi-candi tersebut memiliki pola tampak persegi dengan bentuk semakin ke atas semakin meruncing dan berakhir pada puncaknya yang berbentuk ragam. Hias di Candi Prambanan dipadatkan dengan mewah dan halus. Motif hiasannya antara lain berupa motif tubuh manusia, motif setengah manusia, setengah binatang, motif binatang, dan motif tumbuh-tumbuhan. Keunikan di Candi Prambanan dapat dilihat pada hiasan dan spesifik, yaitu relung singa yang diapit pohon karpatalu dengan bunga-bunga yang teratai. Di bawahnya terdapat kinari makhluk manusia setengah dewa. Motif ini merupakan ciri-ciri motif Prambanan karena tidak ditemukan di candi lain.